Sahabat Kompas.com, Rusia baru saja menggelar referendum atau pemungutan suara untuk menganeksasi 4 wilayah Ukraina. Wilayah tersebut adalah Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Nah, menurut pihak Rusia, sebagian besar masyarakat di 4 wilayah tersebut menyatakan setuju loh untuk bergabung dengan mereka. Seperti di Luhansk, sebanyak 98,42% separatis pro-Rusia memilih aneksasi oleh Rusia. Kemudian di Donetsk, ada sekitar 99,23%. Di Zaporizhia, ada 93,11%. Sementara di Kherson mencapai 87,05%. Dengan ini, Rusia pun berencana mengakui 4 wilayah Ukraina hasil referendum itu secara resmi. Pergerakan Rusia cukup drastis ya. Nah, tapi bentar dulu. Sebelum itu kalian mesti tahu apa sih referendum itu? Jadi singkatnya, referendum adalah proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan di mana hasilnya bisa memengaruhi kondisi negara secara keseluruhan. Ya seperti di 4 wilayah ini, referendum ini bertujuan untuk memutuskan apakah mereka tetap di Ukraina atau memilih bergabung ke Rusia. Ngomong-ngomong soal referendum, jadi sebenarnya apa alasan Rusia ingin menganeksasi 4 wilayah di Ukraina itu? Kalau kata Presiden Rusia Vladimir Putin sih, mereka ingin menyelamatkan orang-orang yang berada di sana. Конечно, сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов на Донбассе, спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, все это во главе угла находится и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это естественно, потому что связано и с драматическими событиями. Tapi nggak cuma itu aja sahabat Kompas.com. Sebenarnya dengan merebut 4 wilayah di Ukraina itu, Rusia bisa untung besar. Seperti contohnya Donetsk. Wilayah itu dikenal sebagai penghasil batu bara dan baja utama di Ukraina. Nah, itu Donetsk. Gimana kalau Luhansk? Serupa dengan Donetsk, Luhansk sebenarnya juga merupakan sebuah kota dengan sumber daya alam yang melimpah. Luhansk adalah salah satu kota yang memiliki cadangan batu bara terbesar di Ukraina. Oleh karena itu, jika kedua wilayah ini dikuasai Rusia, otomatis mereka tentunya akan menyumbang hasil kekayaan alamnya pada Rusia. Selanjutnya ada Kherson. Kherson selama ini dikenal sebagai kota pelabuhan yang letaknya hanya sekitar 100 km dari Crimea. Nah, dengan merebut kota ini, Rusia bakal memiliki akses ke pelayaran, angkatan laut, dan rute laut vital lainnya. Pasalnya, kota ini merupakan jembatan antara semenanjung Crimea dan seluruh Ukraina. Yang terakhir, ada Zaporizhia. Kota ini dikenal dengan adanya pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Rusia sangat tertarik dengan PLTN Zaporizhia yang merupakan PLTN terbesar di Eropa. Gak cuma itu aja, letak PLTN Zaporizhia ini juga strategis bagi Rusia. Lantaran hanya berjarak sekitar 200 km dari Crimea. Di sisi lain, Ukraina tentunya ingin mempertahankan kota ini dari aneksasi Rusia. Pasalnya keberadaan PLTN ini cukup vital, lantaran menyumbang 1/4 dari pembangkit listrik Ukraina. Alasan inilah yang membuat kota Zaporizhia menjadi rebutan dua negara tersebut. Nah, sebenarnya bukan kali ini saja Rusia menggelar referendum dan menganeksasi wilayah Ukraina. Rusia sudah mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina sejak 2014 lalu.
Walaupun sampai sekarang, hal itu belum diakui oleh PBB. Oh ya, selain Rusia, ada negara lain yang juga pernah menggelar referendum loh. Seperti contohnya Timor Timur. Sebelum memisahkan diri dari Indonesia, Timor Timur juga menggelar referendum. Hingga akhirnya pada 19 Oktober 1999, hasil referendum Timor Timur disetujui melalui sidang MPR. Sejak saat itulah, nama Timor Timur berubah menjadi Timor Leste. Nah, ada juga negara Skotlandia yang sempat menggelar referendum kemerdekaan dari Inggris Raya, tapi berujung penolakan pada 2014 lalu. Namun sejak Juni 2022, pemerintah Skotlandia kembali memulai kampanye referendum untuk memisahkan diri dari Inggris. Itu dia arti referendum hingga manfaat aneksasi 4 wilayah Ukraina bagi Rusia. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitu kompas.com, jernih melihat dunia.